Absen berapa tadi? 24. Thank you, Mono, thank you. Baik banget. Julan. Panggilan Ibu absen berapa kan? Contohnya itu ada paper tahu nggak? Tahu. Kancil. Ya, kancil. Itu apa namanya kalau bahasa Indonesia? Terus ada fantasi. Lalu ada koktail. Koktail itu apa tahu? Ceritanya. Bentar tuh belakang gimana? Terus ada legenda tadi si apa namanya terus kalau di Bali ada namanya naga baru printing, pernah dengar ya? Kalau siang anak-anak disuruh cuma masuk aja nanti diambil naga baru printing, pernah dengar nggak? Ya dengar kan? Lalu ada mitos yang ada. Kalau mitos hidrologi dulu itu kan mitos. Itu juga nah ada science fiction. Kalau science fiction itu kebanyakan ada di film box office pada zaman-zaman sekarang. Ya,
Udah 4 orang. 3 menit loh. Sama orang banyak. Ada 2 orang semenit atau 4 orang 3 menit. 4 orang sih. 4 orang. Ya, 4 orang. Siapa katakan enggak? Yang 2 orang siapa? Yang 4 orang siapa? Nah, mayoritas kan yang 4 orang. Besok persiapan kalian mau ngevlog apa, jelasin apa terserah. Saya kakak nggak suruh kalian apa, pokoknya ngevlog tentang apa namanya umur 45 terus boleh sekolah ini terserah atau wisata yang ada di tempat negara kalian. Nah, nanti kalian pakai skrip nggak apa-apa, tapi jangan dibaca. Skrip lah ya. Jadi diapalin dulu lah minimal. Dan juga untuk besok kita akan membahas tentang fairy tale, pecahan dari antara teks ini. Nanti mungkin kalian bisa ngulik-ngulik dulu atau baca-baca dulu materi yang ada di buku persiapan. Ada lagi nggak? Cinderella. Rapunzel apa itu? Menceritakan tentang keberanian dan kesempurnaan. Lalu di sini ada inspire, evoke, empathy. Jadi native itu digunakan dalam untuk menginspirasi dari si pembacanya itu, dan juga digunakan untuk membagikan sebuah kreasi. Seperti contoh tadi kayak ceritanya Marin Kundang. Nah, jadi dengan membaca cerita Marin Kundang itu artinya kita tahu, nah janganlah kita berbuat durhaka kepada Nah, lalu yang terakhir ini ada preserving historical culture. Nah, jadi narrative can be a way to convey stories about a particular history or culture. Jadi di dalam narrative text ini itu bisa digunakan untuk mencatat dari sebuah sejarah itu sendiri. Seperti contoh di Kediri. Ada tahu nggak cerita di Kediri itu apa sejarah? Tembus Suro. Pernah dengar nggak? Tembus Suro. Nah, Tembus Suro itu adalah salah satu bentuk dari narrative text untuk mencatat histori dan culture. Jadi digunakan in English to preserving particular culture or historical heritage. Jadi untuk melestarikan dari sebuah kebudayaan pada suatu daerah tertentu. Nah, jadi dengan bicaranya cerita tadi Tembus Suro kan, akhirnya kita itu tahu bagaimana sejarah dari kebudayaan Kediri itu gimana, terus legenda Gunung Golok itu bagaimana. Jadi sangat penting pada akhirnya narrative text itu digunakan dalam suatu apa namanya penyatakan dalam sejarah. Lalu di dalamnya ada karakteristik narrative text itu bisa dikatakan dari. Nah, jadi awalnya ada begini. Benar nggak gitu? Lalu disuruh ada begini. Begini apa? Tahu nggak? Awalan ya, betul. Lalu yang kedua ada middle di tengah. Lalu yang terakhir ada akhirat atau cerita akhirnya. Nah, lalu di dalamnya itu selalu menjelaskan deskriptif. Jadi deskriptif text itu adalah nanti itu setiap kata-kata atau sebuah kalimatnya itu menjelaskan dari si tokoh ini. Di situ kan ada latar tempat, ada latar waktu, dan juga tokoh-tokohnya. Jadi kalimatnya dalam digunakan itu menggunakan deskriptif. Jadi menjelaskan sebuah bentuk yang ada di dalam cerita tersebut.
dalamnya ada generic structure. Nah, orientation ini ada di dalam begini ini. Jadi orientation itu menjelaskan bagaimana awal mula sebuah cerita itu akan bermula. Jadi awal banget, jadi kayak latar belakang tokoh, latar belakang tempat, terus latar belakang suasana juga. Mau dibawa kemana nih cerita? Jadi akhirnya dijelaskan di awal ini. Jadi orientasi ini. Lalu complication. Nah, complication ini berada pada tengah cerita. Lalu complication ini ada 3 lagi. Lalu dalam complication ada 3. Yang pertama ada raising action, lalu ada climax, dan juga falling action. Nah, raising action itu ketika contohnya di dalam suatu cerita itu mereka akan mulai perang. Jadi ada intrik-intrik atau permasalahan pada salah satu pihak dengan pihak lain. Nah, ini mau perang nih. Jadi masih mau persiapan perang. Jadi ini masih raising action atau mau ke titik puncaknya. Nah, terus klimaksnya ini mereka sudah perang. Sudah perang sampai habis-habisan dengan pihak satu pihak lain. Lalu dilanjut dengan falling action. Nah, falling action ini adalah salah contoh penyelesaian dari si perang tadi. Mereka mau perang lagi atau mereka ada yang kalah, ada yang menang. Terus mereka mungkin ada perang part 2, nggak tahu kan. Jadi sesuai si penulis tadi mau dibawa kemana ini cerita. Jadi rising, climax, dan juga falling. Lalu selanjutnya di akhir. Nah, di akhir pada the end of story, pada cerita akhirnya ada resolusi. Nah, ada tahu resolusi itu apa? Ada tahu nggak kira-kira? Keras. Perubahan, ya betul. Jadi perubahan itu menceritakan penyelesaian dari permasalahan yang ada pada middle, ada complication. Jadi resolution adalah penyelesaian masalah. Nah, jadi kalau diambil contoh dari cerita Lembu Suro tadi, resolusinya apa? Udah pernah baca belum cerita Lembu Suro? Kalau cerita Lembu Suro, resolusinya itu si Lembu Suro dimasukkan ke dalam sumur dan dikubur hidup. Itu salah satu bentuk resolusinya. Atau contohnya pada film Thailand tahu nggak? Rapunzel. Nah, yang rambutnya panjang itu. Nah, itu di endnya resolusinya rambutnya kan dipotong. Nah, itu salah satu bentuk resolusi. Masa nggak tahu cerita Lembu Suro? Bagus ceritanya. Baca ya. Itu sendiri di dalam teks kalian tuh nggak perlu mencantumkan. Jadi cuma kayak sunnah hukumnya. Yang dicantumin juga nggak apa-apa, terserah kalian. Kalau mau itu jadi jantung. Oke, ini yang akan ribet. Ini bahas tenses. Udah pernah dengar nggak tenses tuh? Udah diajarin tenses dulu. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada 16 tenses. Ada simple past, ada simple future past, ada past tense. Nah, yang digunakan di dalam narrative text itu adalah past tense ini. Nah, kenapa kok menggunakan past tense? Nah, karena di dalam narrative text itu menyebutkan kejadian yang terjadi pada masa lampau. Jadi gini, kalau di Inggris rumusnya subject
Ya, di belakangnya itu kan. Jadi kalau kalian pengen bisa tesis, mungkin perbanyak baca dan nanti bisa menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Banyak baca, nonton film, terserah dari mana kalian pengen belajar. Jadi rumusnya seperti ini. Kedua. Jadi akan contoh ya. Boleh dong diartiin? Mary nama orang. Bermain apa bermain? Play. Kalau verb keduanya? Kok play? Terus kemarin? Jadi kalau digabungin? Nah itu adalah bentuk dari ini, dari nama teks itu sendiri. Jadi past tense. Nah kebanyakan pola kalimat ini itu digunakan pada narrative text. Nah lalu yang kedua itu ada using adverbial of time. Apa aja adverbial of time itu? Jadi adverbial of time itu adalah kata keterangan waktu. Jadi menjelaskan kejadian juga cerita yang ada pada cerita itu sendiri. Nah, jadi time expression aid in understanding the chronologically occurrence of event in a. Jadi apa namanya adverbial of time ini adalah keterkaitan dari event. Jadi dari awal lagi beginning, terus dari middle, terus dari end. Nah, dari setiap tiga poin ini ada jembatannya dari adverbial of time ini. Jadi ada ceritanya itu utuh dan kalian itu bisa memahami. Sini ada yang minta baca novel. Bisa ya? Jadi itu buat jembatan dari tiga. Kalau yang terakhir ini ada use adjective. Nah, itu apa? Adalah kata sifat. Kata sifat. Adjective itu sendiri digunakan sama seperti konsep-konsep tadi yang awalnya untuk menjelaskan karakteristik dari suatu hal yang ada di arsitektur. Contohnya Aladin. Aladin dalam cerita apa? Gimana sih orangnya? Aladin kan diceritakan miskin, miskin kan dia sampai dulu buat makan. Kalau coba lagi Peter Pan, kalau lihat cerita Peter Pan ya? Apa ya? Kamu baca cerita apa? Ya ada. Kalau boleh, ya buat dia baca. Lalu ini yang terakhir ada using of phrase. Jadi phrase itu adalah bentuk dari kalimat yang menjelaskan apa namanya karakter setting lebih detail lagi. Jadi semakin detail gitu. Nah, oke, jadi nextnya ada penjelasan dari teman saya. Buat mulai sekarang biar nanti nggak bingung.
kalian mau bagi di mana? Semuanya 4 orang pun ya berkelompok. Pakai spinner ya, Kak? Tahu spinner ya? Dengan ini, maka juga ada kelas